Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita memasuki bagian yang baru dari Amsal pasal yang ke-14, yang mengajarkan prinsip pentingnya pengendalian diri. Di dalam dua ayat ini kita akan melihat bagaimana sikap hati dan respon kita terhadap tekanan yang sangat menentukan apakah kita adalah orang-orang yang bijaksana atau bodoh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memperhatikan Amsal 14 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara, bayangkan dua orang sedang menghadapi situasi yang begitu menekan. Mungkin dihina, disalahpahami, atau diprovokasi. Orang yang pertama memilih untuk diam. Mengambil waktu untuk berdoa dan mempertimbangkan setiap langkah yang akan diambil. Orang yang satunya meledak, teriak, marah, bahkan menyebarkan cerita-cerita yang negatif. Orang yang pertama mungkin terlihat lemah, tetapi sebenarnya dia bijaksana dan takut akan Tuhan. Dan orang yang kedua mungkin terlihat berani, tetapi justru sedang menunjukkan kebodohannya. Itulah yang sedang diajarkan dalam Amsal ini. Relasi kita dalam tekanan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Karena itu mari kita memperhatikan ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang bijaksana berhati-hati. Kenapa dia berhati-hati? Karena dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut bukan karena terancam, tetapi karena hormat, karena kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Orang yang bijaksana, dia tidak akan cepat mengambil keputusan tanpa berpikir. Ia akan menimbang segala sesuatu dengan hati-hati, selalu memikirkan konsekuensi dari keputusan, dari tindakan yang akan dia ambil. Dia juga menjauhi kejahatan. Artinya, dia bukan hanya tidak melakukan dosa, tetapi juga menghindari situasi yang bisa membuat dia jatuh atau melakukan kejahatan. Sebaliknya, orang bebal itu digambarkan sebagai orang yang melampiaskan kemarahannya dan merasa aman. Ini sebuah ironi. Ia meledak, ia marah, bertindak mungkin tanpa kendali, tetapi merasa tidak ada masalah. Ia merasa pembenaran diri yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar. Padahal sebenarnya sedang membahayakan relasi, merusak mungkin kesaksian, dan membuka celah bagi dosa. Lalu kemudian ayat yang ke-17 menambahkan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ada dua tipe orang bodoh di sini, yaitu orang yang cepat marah, impulsif, tidak berpikir panjang. Dan yang kedua adalah orang yang merancangkan kejahatan, licik, penuh perhitungan dan menyakiti. Yang pertama ceroboh, yang kedua jahat dengan sengaja. Dan firman Tuhan berkata keduanya tidak berkenan di mata Tuhan. Contoh nyata mungkin di keluarga kita. Orang tua atau pasangan yang meledak, marah, tanpa kendali bisa membuat anak atau pasangannya hidup dalam ketakutan. Di tempat kerja,
Rekan yang cepat tersinggung sering menciptakan lingkungan yang tegang, takut. Dalam pelayanan, orang yang menyusun rencana untuk menjatuhkan orang lain karena mungkin iri atau kecewa sedang merancangkan kejahatan dan Tuhan membencinya. Saudara, Amsal ini mengingatkan kita bahwa hikmat terlihat bukan saat semua baik-baik saja, tetapi saat kita dipicu oleh kesulitan, tekanan. Orang bijak tidak akan lepas kendali karena dia tahu Tuhan sedang melihat setiap responnya. Dan dia berhati-hati. Karena itu, mari kita merefleksikan. Saudara, bagaimana reaksi kita saat kita marah? Apakah saya merasa aman saat saya marah, meledak, padahal seharusnya kita tidak melakukan itu? Apakah saya menjaga hati saya dari mungkin rancangan-rancangan yang tidak benar terhadap orang lain? Mintalah kepada Roh Kudus kekuatan untuk bisa mengendalikan diri kita, menjauhkan dari kejahatan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga pikiran kita, rencana-rencana kita. Saudara, Tuhan tidak hanya menilai apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita merespon saat hati kita mungkin panas. Jangan biarkan amarah membakar hikmat yang sudah ditanamkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Orang bijak menjauh dari kejahatan, bukan karena takut pada dunia, tetapi karena takut kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya setiap kami boleh memperhatikan bagaimana kami berespon, bagaimana kami bertindak, keputusan apa yang kami ambil. Mungkin saat kami mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mungkin saat kami merasa marah, emosi negatif. Tuhan, kami boleh memikirkan baik-baik bagaimana kami merespon. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengendalikan pikiran kami, mengendalikan diri kami, mengendalikan emosi kami, respon kami, sehingga kami menjauhi kejahatan. Dan kami melakukan apa yang benar. Tolong kami Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami kasih, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami boleh hidup dengan benar. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.